Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, Urmila Haryani, Putri Adelia, Ajeng Dianti, Aurel Jesya, dan Idam Raffi akan sedikit memaparkan mengenai pilkada di era pandemi. Berikut ini penjelasannya. Baiklah, langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu pilkada atau pemilihan umum kepala daerah. Kita tahu bersama bahwa pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi di mana banyak daerah di Indonesia yang melakukan pemilihan kembali kepala daerahnya setiap beberapa tahun sekali. Event tahunan ini sangat meriah, diberiakan oleh kampanye-kampanye dari setiap anggota kandidat calon yang akan terpilih, yang tentu saja dengan niat untuk menarik hati pemilihnya dan juga untuk menebarkan janji-janji yang niatnya akan dijalaninya pada masa kepemimpinannya nanti. Tapi untuk event sebesar ini mungkin bisa kita bilang kalau ini terdengar lumayan asing ya, cukup asing di era pandemik seperti saat ini. Pilkada 2020 dan juga pandemi Covid. Indonesia sendiri resmi diumumkan terinfeksi wabah Covid sekiranya sekitar 2 Maret lalu, yang diumumkan sendiri oleh Presiden kita Joko Widodo sekiranya sekitar 2 Maret yang lalu, yang mungkin saja bisa jadi beberapa bulan sebelum itu sebenarnya negara kita ini sudah dijangkiti oleh wabah ini, wabah Covid yang mengharuskan kita untuk senantiasa berada di dalam rumah, membatasi kegiatan di luar rumah, dan mewajibkan kita untuk selalu menggunakan pelindung diri seperti masker dan juga APD untuk melindungi diri kita dari jangkitan wabah virus corona yang sedang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia atau bahkan di dunia ini. Tentu tidak hanya pilkada, ada banyak beberapa event-event keagamaan, kenegaraan yang ikut terhambat bahkan diundur, dibatalkan akibat wabah Covid ini sendiri. Dan tentunya dampaknya sangat kita rasakan dalam kurun waktu bahkan kurang dari setahun ini. Seperti pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak di saat sedang menjalankan ibadah, menggunakan pengaman seperti masker dan lain-lain. Dan juga seperti event upacara ulang tahun negara di 17 Agustus yang membuat peserta dari upacara itu sendiri terlihat sangat sedikit sekali demi keamanan, demi menjalankan protokol keamanan dan kesehatan kita. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aurel Jesya Berliana. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pilkada 2020. Sebelumnya, KPU telah menyarankan 3 skenario kapan kiranya dilaksanakan Pilkada 2020 kepada pemerintah, yaitu Desember 2020, Maret 2021, serta September 2021. Pilihan pemerintah jatuh pada tanggal 9 Desember 2021. Dilaksanakannya Pilkada 2020 ini menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang menentang diadakannya Pilkada tahun 2020 ini karena angka penularan COVID-19 di Indonesia yang tak kunjung turun. Yang dikhawatirkan akan terus membludak jika Pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan. Di sisi lain, dilema dialami oleh pemerintah antara menunda Pilkada 2020 dan memberantas COVID-19 hingga tuntas atau mengamankan demokrasi negeri ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama, mana yang lebih penting, kesehatan atau demokrasi.
Dilema dalam pandemi ini membuat pihak pemerintahan bingung untuk menentukan prioritas yang harus diselesaikan, seperti mengedepankan ekonomi atau rantai kepemimpinan lebih dahulu. Beberapa poin kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan pilkada di era pandemi ini, mulai dari yang berkaitan tentang masa jabatan seorang kepala daerah yang jika pilkada ditunda, masa jabatan kepala daerah yang seharusnya berakhir akan memiliki perpanjangan masa jabatan yang berpotensi menjadikan suatu pemerintahan yang otoritarian. Namun pula sisi kekurangannya dilaksanakan pilkada pada era pandemi ini, yaitu potensi membludaknya kasus positif COVID-19. Sebagai contoh, pada bulan September lalu, saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para calon, seperti berkerumun, konvoi, bahkan mengabaikan penggunaan masker, sehingga banyak kepala daerah dan tim sukses yang terjangkit COVID-19. Berbagai regulasi telah disiapkan oleh pemerintah dan KPU, mulai dari kampanye secara daring, serta larangan menggelar konser dan acara musik dalam kampanye. Dengan harapan cara ini dapat mengantisipasi adanya klaster baru COVID-19 dari pelaksanaan pilkada. Pilkada di tengah pandemi ini bisa dijadikan ujian bagi para pemimpin kepala daerah. Pemimpin yang sukses akan menangani krisis pandemi dengan baik seperti mengelola bansos, manajemen kesehatan masyarakat, turun ke lapangan untuk memastikan keseimbangan ekonomi, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, jika pengelolaan bansos berantakan, peningkatan pasien COVID-19 yang tidak terkendali, hingga isu korupsi, maka pemimpin tersebut akan dinilai gagal. Pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa semua orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang ditegaskan oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pada ketiga pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas kesehatan dan kehidupan masyarakatnya. Lalu, bagaimana dalam sisi demokrasi? Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 41 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 110 ayat 3 diterangkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya. Dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lalu, apa korelasinya dengan Pilkada 2020 ini? Dilaksanakannya Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 ini memiliki berbagai pertimbangan. Yang pertama, masa jabatan kepala daerah yang telah diatur oleh undang-undang. Masa jabatan kepala daerah sudah diatur oleh undang-undang seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Jika pilkada ditunda, kepala daerah yang seharusnya habis masa jabatannya akan mendapatkan tambahan masa jabatan yang jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua, berkaitan dengan hak demokrasi masyarakat, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Jika pilkada ditunda, hak para calon untuk dipilih dapat terganggu. Selain itu, hak untuk memilih masyarakat juga akan terganggu jika pilkada ditunda. Yang ketiga, jika pilkada ditunda, masa jabatan kepala daerah yang harusnya selesai dan tuntas mendapatkan tambahan masa jabatan yang mengakibatkan anggaran belanja daerah yang sudah dirancang akan terganggu dan harus dirubah.
Yang keempat, menunda pilkada dengan dasar menunggu pandemi akan usai tidak akan bisa menjadi acuan, karena tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan tidak ada seseorang yang dapat memastikan pandemi ini akan berakhir pada tahun 2021. Sebagai kesimpulannya, pada masa pandemi saat ini, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak massa dalam satu tempat dan satu waktu merupakan salah satu upaya agar kasus COVID-19 tidak terus bertambah, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Namun, tak kalah pentingnya juga demi terpenuhinya hak demokrasi rakyat dan kesesuaian masa jabatan kepala daerah dengan undang-undang, perlu dilaksanakannya pilkada serentak tahun ini. Maka dari itu, demi terwujudnya dua hal penting tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan atau regulasi terkait pelaksanaan pilkada di era pandemi saat ini. Pemerintah telah mengatur bagaimana jalannya pilkada pada saat pra, hari H, dan pasca pilkada serentak. Dan perlu juga dukungan dari masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, untuk benar-benar menaati peraturan tersebut agar kasus COVID-19 tidak bertambah dan pilkada serentak bisa dilakukan tahun ini.